Apa yang lo pikirkan saat lo pertama kali dengar kata self-branding? Oh, gue harus konten. Oh, gue harus populer. Oh, gue harus jaga diri gue. Ya, semuanya benar. Self-branding akan semakin kuat ketika lo konten. Self-branding akan membantu lo untuk populer. Dan self-branding harus dijaga. Tapi sebenarnya self-branding cara kerjanya kayak gimana sih? Self-branding ini gimana sih cara benahinnya? Step awalnya kita mau benahin self-branding kayak gimana sih? Oke, gue akan bantu bahas dan kita kupas mulai dari covernya dulu. Jadi sebenarnya self-branding itu sama kayak branding dari sebuah produk. Coba misalnya lu bayangin, Indomie, dia nggak punya packaging yang kayak sekarang. Misalnya packagingnya cuma plastik bening aja gitu. Plastik bening terus ada Indomie-nya dengan bumbunya. Nah, kira-kira kalau misalnya Indomie ini dijual seperti itu dan lu baru pertama kali membeli Indomie, gimana? Lu akan beli nggak dengan kondisi yang kayak gitu? Nah, coba lagi. Misalnya lu pergi ke toko buku, lu mau cari buku inceran lu udah tahu nih namanya apa. Tapi di toko buku itu isinya bukunya, covernya putih semua, fontnya sama semua, ukurannya sama semua. Pusing nggak lu nyari buku inceran lu? Nah, itu fungsi dari branding sebuah produk. Gimana caranya nih biar orang bisa nge-reach produk lu, bahkan sampai beli? Mulai dari pertama kali dia lihat, mulai dari pertama kali dia kenal. Mulai dari apanya? Mulai dari brandingnya, mulai dari packagingnya, warnanya, nama brandnya, baru ke produknya. Tanpa adanya si branding ini, orang tuh pasti akan skeptis. Kayak misalnya tadi Indomie bungkusnya bening, lu akan skeptis, ih gue pengen beli nih, tapi kayaknya enggak deh, enggak beli deh. Kenapa? Karena bungkusnya aneh, gue nggak tahu tuh mereknya apa, gue takut ntar campur obat lagi. Terus akhirnya apa? Akhirnya produk lu nggak kejual. Nah, sama, itu juga fungsi dari self-branding. Lo bisa menarik dan lo punya keunikan. Coba lu bayangkan diri lo, misalnya nih, lu adalah seorang arsitek, tapi penampilan lu berantakan. Ya rambut lu berantakan, baju lu abal-abal yang lu pakai gitu ya. Misal contoh lu pakai luarannya jaket jeans, dalamannya warna ungu, bawahannya pakai celana warna hijau, terus juga sepatunya warnanya merah gitu kan. Nggak match sama sekali. Kalau misalnya lu bawa ke perspektif orang lain, ketika orang lain tahu kalau lu ada seorang arsitek, apa tanggapan mereka? Oh, lu seorang arsitek? Gue kira lu pengangguran. Oh, gue kira lu lagi party skena gitu kan. Ditambah lagi gimana kalau orang ini lagi meeting sama kliennya? Kira-kira goal nggak projectnya dengan penampilannya kayak gitu? Coba sekarang kita balik. Produk lu ini atau skill lu ini adalah di bidang bisnis F&B. Dan lu punya penampilan yang oke. Baju yang lu pakai rapi, cocok sama lu, dan juga warnanya cocok sama lu, nyaman lu pakai, nyaman dilihat orang juga. Kira-kira perspektif orang lain akan kayak gimana? Yang pertama, mungkin akan kepoin soal bisnis lu. Yang kedua, mungkin akan ngobrol lebih dalam dan mungkin bisa jadi akan mentoring sama lo. Yang ketiga apa? Tukeran kontak. Dan mungkin orang itu punya potensi. Akhirnya kolaborasi sama bisnis lo. Itulah yang bisa mendefinisikan dari self-branding. Dari bagian cover atau bagian luarnya. Emang kedengarannya agak pahit dan terkesan kayak, ih kok kayak nggak punya kebebasan. Tapi ya itulah self-branding. Lo menjual diri lo sendiri. Mulai dari covernya. Nah sekarang, kita nih manusia. Produk kita apa? Ya skill kita. Gimana caranya biar orang bisa datang ke kita, tahu skill kita, akhirnya produk kita dibeli sama mereka. Artinya apa? Kita harus menarik. Kalau misal dari penampilan aja kita nggak menarik perhatian orang nggak mau deketin kita, orang nggak mau kenal sama kita, ya gimana kita mau jual produk kita atau skill kita? Jadi kalau misal lu pengen benahin self-branding lu, mulai benahin dari penampilannya dulu. Mulai benahin dari luarnya atau dari covernya dulu. Ini bukan kompetisi soal siapa yang paling ganteng atau siapa yang paling cantik. Atau mungkin kompetisi brand apa yang lu pakai. Mahal kah? Brand lokal kah? Brand luar kah? Enggak, no. Tapi ini soal kenyamanan. Kenyamanan bagi lo dan kenyamanan bagi orang lain. Kalau lo mau benahin self-branding lo mulai dari penampilan, gue ada tipsnya. Yang pertama nih, coba lu cari outfit yang memang warnanya nih cocok sama lu. Lu bisa cari, lu bisa searching di sosial media, banyak ada yang ngebahas juga soal warna kulit dengan warna outfit lu. Yang cocok bagi lu tuh kayak gimana tuh ada banyak yang ngebahas. Coba lu cari aja. Karena kenapa? Coba misalnya ada orang lain, dia cocok pakai warna putih. Tapi ketika lu pakai, lu jadi dekil. Ya kan? Nggak cocok dong di lu. Misalnya coba dibalik, ada orang yang cocok pakai warna hitam-hitam nih kayak gua. Tapi ada lagi orang yang
nggak cocok ketika dia pakai warna hitam-hitam. Mendingan lo pelajarin dulu, lo cocoknya warna apa. Kedua, cari yang pas dan cocok di lo. Mulai dari ukurannya dan juga cuttingannya. Kayak misalnya gue, sekarang gue lagi pakai kaos nih. Kaos ini dari Lifehaft. Ini gue nggak promo ya, karena gue nyaman sih pakai ini. Tapi gue nyaman pakai ini. Kenapa? Karena gue suka sama cuttingannya. Gue pakai kaos ini, gue bisa pakai atau datang ke acara yang semi-semi formal. Kenapa? Karena cuttingannya nampaknya kayak elegan aja gitu. Kalau misalnya gue pakai, misalnya let's say kaos oblong biasa, ya kan, kaos oblong biasa gue pakai warna hitam, kaos oblong nih kan yang bentuk badan banget. Terus gue datang ke acara yang semi formal, nggak bisa, karena looksnya kayak agak aneh aja gitu, terus ngebentuk badan. Nah kalau ini kan cuttingannya tuh kayak rapih. Dan buat lo, coba cari cuttingannya pas. Jangan cari misalnya kayak, oke, lo mau fit ke badan lo, gitu kan. Mungkin lo suka ngeliat badan lo tuh dikasih lihat gitu kan, ke orang-orang lekukan badannya, mungkin badan lo six-pack atau gimana. Tapi nggak semua orang suka, ya kan? Cari yang fit sama lo dan orang nyaman ngeliatnya. Yang ketiga, nyaman bagi lo dan nyaman dilihat orang lain. Sekarang gini, lo nyaman ya. Kalau misalnya lo pengen ngedepanin kata nyaman aja, ya kayak tadi gue bilang, lo pakai baju yang ngepres di badan gitu. Lo nyaman, gue tau lo nyaman. Tapi nyaman gak di mata orang lain. Ya kan? Nah, kenapa sih kalau harus perspektif orang lain mulu yang dibawa? Ya sekarang gimana? Kita bisa menilai diri kita dengan versi kita. Tapi versi kita aslinya bisa dinilai dari orang lain. Orang lain ngeliat kayak kita tuh kayak gimana? Cocok nggak gue pakai kaos kayak gini? Cocok nggak gue pakai baju A? Cocok nggak gue pakai baju B? Cocok nggak gue pakai baju warna A, B, C? Gitu kan? Kan itu perspektif dari orang lain. Kita nggak bisa menilai itu. Keempat, bikin lo percaya diri dan sesuai dengan positioning keadaan. Nah, kenapa nih bikin lo percaya diri tapi kok ada positioning keadaannya juga? Oke, sekarang gini. Misal lu percaya diri nih, kayak gue pede banget pakai Lifehaft nih, gue pakai kaos ini. Tapi gue datang ke acara yang formal banget, kayak misalnya konteksnya kondangan. Jujur gue pernah datang kayak gitu. Itu sebenarnya gue lagi riset gimana sih rasanya kalau kayak gini. Dan akhirnya apa? Teman-teman gue yang di sana itu ngejudge gue abis-abisan. Lu ngapain sih? Udah lu mendingan ambil aja kemeja batik di mobil gue. Dan setelah itu apa? Gue merasakan mental gue turun. Dek, dek, dek. Dan ternyata memang sengaruh itu. Makanya ketika gue percaya diri, tapi positioningnya nggak tepat, ya gue juga nggak akan percaya diri pada akhirnya. Jadi, lo harus menyesuaikan juga apa tempat yang mau lo datangin ketika lo pakai outfit yang mau lo pakai. Ya, mungkin terkesan agak ribet semuanya. Tapi sekarang, ya tinggal lo aja mau kayak gimana. Tapi kalau self-branding lo nggak kena, mulai dari awalnya, mulai dari ketertarikan orang sama lo aja nggak kena, ya udah, nikmatin aja. Lu nggak akan terpromosikan produk skill yang lu punya ke orang lain. Atau pilihannya, ya benahin dari sekarang. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Lumayan ngurangin saingan.